semuanya, selamat berhari Jumat. Mana suaranya di studio, semangatnya. Semangat Karol! Jangan di rumah ikut semangat ya. Karena ini saatnya bertemu lagi dengan saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Mwah. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi sabar, kita mojok dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana menjadi perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia apa ya, ibu-ibu viral gitu ya. Ibu-ibu yang lagi nonton Afgan nyanyi di mall. Tapi dia juga pengen ikutan nyanyi. Jadi dia bawa speaker segede-gede itu, ya bawa speaker. Dia di atas, Afgannya di bawah. Dia mau duet kayaknya ya, sehingga terjadi keributan. Ini terjadi kemarin ya. Tapi ternyata minggu sebelumnya di tanggal 8 juga begitu juga. Dia naik panggung kalau yang di tanggal itu, panggung di MKG. Dia naik atas panggung mau nyanyi duet juga bareng. Kayak apa videonya yang menjadi perhatian netizen? Kita lihat yang berikut. Ibunya ini banget ya, gigih ya ibu-ibunya ya. Terus kalau kita lihat ya, jadi orang netizen akhirnya nemu tuh TikTok ibunya, iya kan. Kita nggak usah spill namanya deh ya. Jadi dia ternyata nih ada, ini diposting sama ibunya sendiri. Ibunya sendiri yang posting kejadian itu. Wow. Tulisannya adalah jodoh pasti bertemu Afgan dan Ayu. Oke, kenangan terindah bersama Afgan. Cinderella Movie, panggung sandiwara, Young Researcher, pemeran utama FYP. Salam sejahtera gitu ya. Hatinya ada 3, merah, hijau, sama putih. Iya kan ini. Nah ternyata ini yang waktu di Mall Kelapa Gading ya kan. Tapi ternyata di bulan Maret dia pernah ketemu Afgan, emang pernah foto bareng juga. Coba kita lihat, nah ini nih foto. Ibunya pakai baju yang sama yang kayak tadi dia bawa speaker ya, baju biru. Ini mungkin baju penuh kenangan ya kan. Tulisannya adalah misteri dunia, jodoh pasti bertemu, korban FTV. @Afgan, panggung sandiwara, pemeran utama, manusia kuat, researcher, genius by RSSI, katanya gitu ya kan. Gitu, tapi mungkin dia percaya bahwa jodoh itu pasti bertemu ya kan. Dia bisa ketemu lagi sama Afgan sampai 3 kali loh, abis foto, konser lagi 3 kali. Komen netizennya kalau kita baca ya. Yang berikut pertama. Tahun 2018 ibu ini juga pernah masuk ke backstage sampai ke ruang ganti Afgan pas acara HUT. Kalau nggak salah katanya gitu. HUT apa nih? Wow, HUT TV. Ya kita berikutnya lihat lagi. Hah, ini settingan apa beneran atau iklan speaker? Karena speakernya emang stand out banget sih, ada lampunya muter-muter gitu ya. Kamu juga punya ya? Punya. Kamu pernah bawa buat duet sama siapa? Buat di CFD, buat senam ya. Semoga ini bukan iklan speaker Bluetooth device has connected successfully kayak lagu Veronica ya. Yang berikutnya ada lagi, kasihan yang jadi keluarganya gitu. Yang berikutnya, dunia sibuk banget. Ya karena dunia sibuk banget itu kita lihat itu sebagai bentuk hiburan aja ya. Yang berikut ada lagi komennya. Oh gini Bu, maksudnya apa nih? Foto aja, jangan rusuh gitu ya. Karena Afgan katanya ini ya, coba kita lihat ada komentar netizen yang bilang katanya, nih padahal foto sama Afgan bisa kok Bu, dia juga ramah dan wangi banget katanya. Oh berarti harusnya komen ini dulu baru keluar foto itu. Oke baiklah, udah ya ini. Baiklah, mudah-mudahan ini kita perlu cek loh. Cek dulu Afgan konser di mana lagi. Ya, kita datang supaya kita lihat ibu ini aksinya apa lagi nih gitu, enggak sih? Enggak deh, jangan-jangan dia beneran datang nanti. Oke baik, kita ke Fitrop dan Sada bintang tamu kita. Karena kemarin ya Sada itu baru saja mendapatkan medali perak untuk ajang kompetisi nasional ya, Indonesia Skating. Wow, kita lihat dulu seperti apa profil mereka berikut ini. Oke, ibu dan anak ini sudah ada di sini. Ini kita langsung masukkan mereka berdua ke dalam ruang gelar perkara. Gelap. Apa ini kakak? Sada, kamu kalau mau ngomong apa sama mama ya? Mama stop deh kebiasaan ini. Mama jangan sering-sering begini deh gitu ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Siapa dulu yang mau mulai? Dari mama ya? Dari mama ya. Oh dari Sada, dari dia udah gak sabar loh. Sada mau bilang apa? Mama stop, jangan marah-marah ke Sada terus. Kakak Sada stop ya, tangannya masuk-masuk mulu terus. Mama stop ya, jangan cerewet. Kakak Sada stop ya bilang mama cerewet, itu tuh buat kebaikan kakak. Mama stop yang suruh Sada
matiin lampu malam-malam. Ya Allah, nah disuruh tugas matiin lampu doang kalau mau tidur. Kan udah ngantuk. Sada, stop ya kalau ngobrol. Itu jangan so imut kayak mama dulu. Ya kayak gini kayak. Nah ya udah. Oh, kamu gitu juga? Kamu gitu? Ya kan? Mama, stop, jangan ngelarang Sada makan permen terus. Oh. Sada stop minta jatah permen terus. Apa lagi Sada? Mama, stop, jangan ngelarang Sada jajan di kantin. Ya Allah, banyak banget. Kenapa dikasih permainan ini dia langsung tumpah semuanya, Kak? Sada, gimana sih kamu kalau lagi nyontoin mama kalau lagi ngomongin so imut gitu gimana sih? Mama gitu, mama minta permen dong aku gitu. Mama tadi tuh Sada seneng banget tadi ini ada main di sekolah. Itu emang niruin mama ya? Tapi kan Sada kemarin baru juara 2 dapat medali perak. Indonesian National Ice Skating Championship 2026, keren banget sih. Kayak apa sih penampilannya dengan baju ini loh ya? Kita lihat yang berikut. Keren banget sih kamu. Masya Allah. Itu yang pilih lagunya siapa? Coach Ica. Oh coach. Itu latihannya berapa lama Sada? 2 bulan. Enggak lebih itu. Lebih. Agak lama. Pokoknya dari bulan puasa juga dia udah latihan. Oh iya, dari bulan puasa. Terus gimana rasanya pas kamu muncul gitu? Apa yang dirasain? Deg-degan nggak? Enggak. Oh enggak, pede aja ya. Ada gerakan yang susah nggak sih waktu itu? Ada. Ada, yang mana? Gerakan apa sih, Kak, yang susah? Yang mana? Return. Kakak kalau nggak bisa three turn, hanya mama harus. Three turn, ya three turn tuh maksudnya 3 kali muter. Three turn tuh kayak 3 set gitu doang. Kayak elah. Mama aja bisanya pakai penguin. Mama aja bisanya pakai Kakak tuh gini, penguin. kakak kalau misalkan ada yang urusan skating yang teknis yang nggak bisa, mestinya kakak tuh nanya sama mama. Apa tadi yang nggak bisa? Nanya ke mama, biar Sada makin nggak bisa. Sadanya makin bingung ya. Itu yang paling challenging, yang paling susah ya. Tapi kemarin mulus. Iya. Kemarin berhasil ya? Berhasil ya? Alhamdulillah. Terus katanya waktu latihan itu kamu juga harus jaga pola makan, gak boleh makan banyak permen. Nggak disuruh turunin berat badan. Bukan harus gini. Nggak, dia diet, Kak. Karena coachnya minta diet. Teh kata buat kejurnas tolong turunin aja BB-nya karena beratnya karena agak susah gerak. Iya. Akhirnya dia stop tuh, karbonya dikurangin. Dia makan protein doang. Kue lebaran 5. Ya nggak apa-apa lah kan Ya lebaran. enggak dong karbonya. Ya sama kalorinya lebih tinggi dong, Kak. Dia nggak makan nasi kan makan Kok aku yang jadi sedih kayak dimarahin. Maaf. Iya. Oh gitu. Jadi kamu makannya apa? Jadi makannya apa aja tuh waktu itu tuh? Protein doang yang Protein doang. dibanyakin. Protein harus dibanyakin. Terus ya. apa yang bikin kamu kayak sedih banget tuh kalau nggak boleh makan apa? Cemilan. Cemilan. Biasanya emang makan cemilannya apa? Ya cemilan-cemilan Eropa lah, Kak. Escargot, sama kanape, sama Gak serius. oyster. Cemilan kamu biasanya apa sih? Keripik gitu, keripik. Bukan? Kak jangan bilang rengginang. Oh rengginang, rengginang mah enak banget Iya, dong iya. ya. Rengginang tapi enak ya, Kamu Kak? suka rengginang? Sama anakku dulu juga sukanya rengginang. Terus apa lagi? Hah? Cemilannya apa sih, Kak? Emping. Coklat-coklat ya? Coklat. Oh, coklat. Jadi itu nggak boleh makannya? Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali atau sebulan sekali boleh? Kalau ada special occasion. Oh, special, Oh, special Kayak- occasion. Kayak lebaran aja gitu ya. Oke. Kue 5 tuh kue apa sih yang kamu? Kue lebaran. Apa? Ya pokoknya jadi dia kan dia nggak makan nasinya, makan proteinnya doang. Tapi udahnya dia nyemilin kue lebaran di toples. Oh, yang kayak nastar, Iya. kastengel. Ya jadi sama aja dong. 5 doang, Bu. Sama, itu kan 3 kue sama setara sepiring nasi, Kak. Kalorinya, Kak. Ya kan, bener kan? Tuh, coba deh. Tuh, 4 nastar. Nih ya, buat yang suka pada bingung kenapa nih kok berat badan gak turun-turun padahal gak makan nasi. 4 nastar itu setara dengan sepiring nasi. Ini masalahnya bukan karena ibunya gimana-gimana. Soalnya kalau naik yang dimarahin ibunya pasti. Betul sekali. Itu supaya membangun otot ya. Tapi sekarang udah balik lagi kan? Atau masih dengan pola makan kayak gitu, Sada? Masih sih ya, masih terus dipertahankan. Nanti insya Allah mau... Ada lagi? Ada lagi skate Asia. Wih! Jangan doain ya. Amin. Bulan apa skate Asianya? Agustus ya. Oh, Agustus sebentar lagi. Di mana? Di KL. Di Malaysia. Di Malaysia. Ih, ikut dong aku. Ayo dong. Kita ikut juga sama Kak Ros yuk. Ke Amerika.
Amerika. Amerika. Oh, kamu ada juga yang ke Enggak, Amerika? bukan, aku ngikut Karos nengokin anak-anak. Oke, UK. UK, salah negara aku, Kak. Nah, ibunya gimana nih? Kan biasa orang tua itu lebih deg-degan dari anaknya ya. Katanya kamu, siapa yang asam lambungnya Yang naik? asam lambung suami saya. Suaminya. Kalau kamu? Mulus mengejar. Mulus mengejar, aku Kontraksi tidak ya? sanggup kontraksi. Kamu katanya nggak sanggup video sampai akhir. Tapi Aku lihat tapi aku gini. Oke. Gitu. Karena kan maksudnya memang di sini challenge-nya takut jatuh. Iya. Aku tuh kayak sebenarnya kayak nggak ada yang harus juara, harus menang. Justru nggak expect menang gitu. Maksudnya karena ini pertama kali ke Jurnas juga. Pengalaman aja, coach aja bilang ikut aja buat pengalaman gitu. Jadi ya udah, aku cuma takut dia jatuh aja. Oke, ini kan ditawarin untuk ikut ke Jurnas dan jadi bagian dari Visi Banten gitu. Itu gimana awalnya sampai ditawarin itu lewat tempat Dari latihannya? coachnya, dari Dari Coach coachnya. Ica, iya. Keren banget sih. Terus emang tadinya cuma buat pengalaman. Pengalaman, terus memang ya coachnya juga bagus ya. Maksudnya dia kayak terus men-challenge murid-muridnya gitu untuk coba ini, coba maksudnya dengan turnamen-turnamen yang lumayan awalnya yang coba yang di Jakarta dulu, terus coba yang di Malaysia, terus akhirnya kayak masuk kejuaraan nasional gitu. Jadi ya kita kalau nggak diarahkan sama coachnya juga nggak kebayang sih harus masuk. Gitu. Biar latihannya tuh ada buat apa gitu kali ya. Bilang dong thank you Coach Ica, bilang dong. Ayo. Dia mah Jadi coachnya ada berapa coachnya jadinya? 3. Oh, ada 3. Ngelatih apa aja nih coachnya? Satu ngelatih apa? Sama aja teknik semua? Iya, teknik-teknik semua sih. Oh, ada koreografinya juga sama Iya, sama coach. coachnya. Bagus banget loh itu. Coba gimana Kak gerakannya? Wow, Set. gitu ya kan? Atau dia, itu gerakan apa sih? Sadar lebih kayak gini kayak. Ini tante-tante ini apa sih gitu ya? Iya, iya. Kamu masih ingat sih gerakan tangannya kayak apa sih? Gerakan tangannya masih ingat nggak Kak? Coba. Tangannya aja. Tangannya aja masih ingat nggak coba? Oh, gini. Terus yang gini-gininya gimana? Nah. Set. 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 Oh, gitu. Kurang lebih seperti mamahnya kalau silat lah. Terus udah dipilih lagu yang buat nanti nextnya udah? Belum ya? Belum. Atau masih rahasia? Coachnya masih kata mencari ilham dulu, mencari ilham katanya. Ini baju, ini buat inspirasi desainnya dari siapa? Jadi paling ngobrol sama coachnya sih, karena kan disesuaikan sama lagu. Karena lagunya Jaiho, jadi terus udah gitu kan dia belum pernah pakai baju ice skating yang warna merah. Jadi terus udah gitu kan kayak lapangan es kan putih ya, gitu biar kayak menyala. Akhirnya dipilih lah merah karena inspirasi dari sari. Oh. Dari kain sari. Ini makanya dia ada detail kesininya tuh. Oh, keren banget sih. Terus Kas, kemarin ya, Sada kan ikut kompetisi. Yang selain pas Sada tampil juga apa yang paling Sada inget yang paling berkesan? Apa? Banyak teman-teman baru gitu atau yang lain bagus-bagus nggak sih? Yang ada yang bikin kamu, ih ini bagus banget gitu. Waktu ikut camp sama coach yang dari Korea gimana Kakak? Seneng nggak? Ya, itu Coachnya dia. dari Korea? Iya, jadi dari tim Visi Banten tuh kan undang coach dari Korea tuh. Jadi anak-anak yang dari Banten sama Jakarta juga deh kayaknya. Itu tuh benar-benar mereka di camp, masuk camp, yang latihan subuh-subuh pas mall belum buka dan pulangnya tuh malam juga ada lagi off ice itu sampai mall udah mau tutup. Itu benar-benar kayak itu semua tenan belum pada buka, es masih berkabut, itu anak-anak pagi-pagi udah pada training. Itu buat ke Jurnas itu. Serius? Capek Ya. dong? Capek nggak sih Kak? Capek. Tapi happy nggak? Happy, seneng ya. Tapi bener Kak kamu kan tadi ya karena ini cuma buat nambah pengalaman. Kamu sempat khawatir kalau jadi beban juga buat Sada. Iya, kalau aku sih udah paling khawatir jatuh aja sih karena Khawatir anaknya yang jatuh. happy. Anaknya yang mau gitu. Kadang-kadang kalau misalkan udah selesai latihan. Dia mau kita suruh pulang aja dia ngambek. Oh, kenapa? Masih pengen di situ, masih pengen Pengen di main? es. Oh, kamu senang banget di es ya? Karena aku pernah tawarin padel, kakak mau nggak olahraga padel atau olahraga lain? Aku nggak bisa mama, aku tuh nggak bisa kalau di tempat panas, aku tuh nggak bisa kalau nggak di suhu ruang. Oh, suhu ruang. Iya. Keren. Makanya dia Baik. sukanya olahraganya kalau nggak ini berenang. Pokoknya yang dingin-dingin Ya, ya. ada. Oke, sekarang kita mau tanya ke ibunya lagi ya. Ini ada di screen foto, kita mau tunjukin foto nih buat Fitrop. Nih, almarhum Vidi gitu ya. Ini kenapa aku tunjukin ini karena ternyata ini pertemuan pertama kamu ya ketika kamu tuh dipilih untuk jadi model video klipnya. Iya, ada pas ini video pertamanya. Masih ingat gak sih kamu? Masih ingat lah. Mau diputerin nggak videonya ya? Nggak ada videonya? Oh, Ada yang udah lama nggak ketemu, terus akhirnya ketemu lagi. Oh, yang kita ada videonya, kamu ketemu lagi di Iya. potroom ya. Ini Iya. ada videonya, coba kita lihat yang berikut.
ampun. Gak tau ya, kalau inget dia tuh kayak pengen ketawa tapi Sedih. iya ya. Gitu. Jadi itu teman mama Kak, dulu mama video klip tapi sekarang teman mamanya udah nggak ada, udah meninggal. Dan selalu apa ya, kalau ketemu dia tuh pasti selalu ketawa, selalu ceria. Ingat momen-momen pas pertama bikin video klip tuh kayak apa waktu itu? Apa ya, maksudnya bukan cuma videonya aja sih, emang tuh satu keluarga. Baik semua. Iya, dari om sama tante juga apa ya, kita tuh jadi kalau itu udah langsung berasa Family. gitu, udah kayak berasa keluarga. Dan kebetulan yang pas kemarin waktu di Podhub juga itu udah lama nggak ketemu memang, karena maksudnya kayak circle-nya udah beda circle lah, udah beda main. Tapi ya udah setiap ketemu tuh kayak gimana gitu sih, lagi kayak. selalu ada satu teman yang mungkin kita tuh nggak selalu bareng, nggak selalu satu circle, nggak selalu bareng terus, tapi setiap ketemu Klik aja. ya, Vidi tuh kayak gitu sih. Ini juga waktu video klip itu, status palsu itu, Fitra bahkan mendapatkan penghargaan ya sebagai model terbaik, model video klip terbaik versi MTV Indonesia. Mengalahkan siapa? Nikita Willy. Aduh jadi agak gak enak. Ini sebenarnya ada wawancaranya di awal-awal ya, yang pas kamu menang itu kan kamu merasa kayak, waduh kayaknya honornya habis ini harus naik gitu. Iya, tapi nggak ada lagi yang nawarin video klip, kayaknya udah cukup itu aja. Tapi waktu kamu ditawarin tuh sebenarnya nyangka nggak sih, maksudnya kan ini kan model gitu video klip, konsepnya apa? Justru pas ditawarin malah agak bingung, ini video klip yang gimana, karena kan kalau misalkan yang kayak beauty klip gitu agak kurang cocok sama aku ya, aku ngerasanya gitu, pasti harusnya yang lucu-lucuan, dan ternyata memang temanya lucu-lucuan. Jadi kayak oh ya udah pas nih gitu. Itu pertama kalinya kamu kenalan sama Vidi di video klip? Pertama. Kayaknya aku sebelumnya pernah ketemu juga deh, pernah ketemu. Jadi dia Vidi itu pokoknya ponakannya masih dari ini ya, keluar Kak Indra ya? Ya kan? Dari Mbak Desi ya? Ponakannya sepupunya Mbak Desi lah gitu lah. Jadi udah pernah, ini ada nih mau jadi penyanyi dulu dikenal. Oh iya, terus ngisi ulang tahunnya ya? Ya aku ngisiin ulang tahunnya dulu. Oh ya ampun. Terus ya udah ketemu lagi di situ. Seru banget. Ya banyak kenangan. Apa sih yang kamu, hal baik apa yang kamu ingat dari sosok almarhum gitu? Yang menjadi teladan juga, yang menjadi pengingat buat kita yang masih hidup. Dia itu sih ya, mungkin aku lihat anaknya nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Aku kalau cerita kayak inget banget dulu tuh, kalau nggak salah aku pernah nggak sengaja nge-spill pin, dulu tuh masih zamannya Bebe ya. Aku nggak sengaja pernah nge-spill pin BB-nya dia di Twitter dengan follower kita yang top 3 tuh. Terus ya udah dia gak marah, katanya Fitra seharian handphone gue banyak yang nge-end, maafin. Terus udah gitu dia sama sekali gak marah. Ketawa aja gitu. Ketawa aja. Ya kayak ya udah. Emang baik sih anaknya. Doa selalu untuk Vidi Aldiano. Berikut ada Halda. Kalau ini Halda datang dengan cerita beda lagi gitu ya. Dia tuh kemarin sempat ada di kajian hati, dia cerita dia tuh sebagai generasi dia tuh Gen Z ya. Gen Z yang masih dia bingung gitu, kayak takut nikah tapi masih pengen punya pasangan, tapi dia nggak pengen punya pasangan yang istilahnya ngawang. Gimana itu pasangan yang ngawang? Kita lihat profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Halda nih, kita dengar dulu ya curhatannya selengkapnya, bagaimana dia pernah dideketin sama cowok yang Cowok ngawang. Cowok ngawang, jadi dia nggak mau ngasih status, tapi kalau kamu jalan sama cowok lain dia cemburu gitu. Cowok bingung. Tapi kalau dibilang teman juga dia nggak mau. Iya. Tapi dibilang pacar juga nggak mau. Kagak mau juga. Kata Pak Ustadz apa? Kata Pak Ustadz, kagak boleh pacaran. Nah, Itu bener dia. berarti itu cowok, dia nggak mau pacaran. Karena Makin nggak boleh. bingung dari situ. Dari situ makin bingung. Coba kita dengar yang berikut ini, cuplikannya. Tapi Soalnya di situ kan ini kan ibu-ibu banyakannya. Nah ibu-ibu cuma ketawa doang. Apaan cowok-cowokan ngawang kan? Soalnya kagak pernah digantung kayaknya kalau ibu-ibu ya. ya kalau udah jadi ibu-ibu mah jarang ya, kan udah suaminya. Iya, Dulu maksudnya- tapi mungkin dia digantung, cuma istilahnya bukan digantung kali dulu. Iya, Belum itu- ada istilahnya. Maksudnya
Enggak, dulu kan kayak, yuk kita serius nih, langsung Iya nikah. kalau iya anak zaman sekarang tuh jarang ya ada yang jelas kita gitu. mah, ya Allah pacaran aja kita kayak kudu, ini kita apa sih dek? Iya iya oh iya. Iya, kayak susah banget. Tapi kamu nggak pernah mau nanya gitu kita tuh apa sih sebenarnya gitu nggak? Gengsi kita. Gengsi. Leo soalnya. CL. Dia main bintang. Nggak padahal nggak definisi kamu pacaran tuh apa? Enggak, maksudnya tuh kita tuh kayak jalan, chatan, intens. Nah tapi tuh kayak kita tuh, ini kita temenan tapi lebih. Tapi Lebihnya ngapain? ya level 12 lah. Bukan cabe. Jadi maksudnya kalian tuh kemana-mana tapi kalau kamu lagi pergi sama cowok lain dia cemburu. Nah itu dia, kayak kabar-kabaran. Tapi kok merasa kalau misalkan kita mau cowok lain dia kagak boleh sama dia kan? Kalau dia jalan nggak sama cewek lain? Kagak sih. Nggak juga, jadi Iya. eksklusif tapi nggak mau disebut pacaran. Kayak komitmen gitu. Mungkin dia maksudnya ta'aruf kali, bukan pacaran. Lah kalau taruh kan kudu ada orang nyatu. Oh iya benar juga. Kan? Ini Sama kan ini kita cowok berdua. yang mana sih sebenarnya? Ah, adalah. Tapi ya ini, tapi kamu sendiri kan umurnya masih 21 ya? Iya ada satu. Emang ada, kamu bilang katanya kamu butuh dicintai katanya. Heeh. Butuh dicintai. Iya. Siapa yang gak butuh dicintai? Coba kita lihat nih, tapi dia takut nikah tapi butuh dicintai. Coba kita lihat berikut. Bukan cowok yang deketin Oke, kamu. sekarang kita jadikan satu ya, biar mungkin Fitrop juga bisa memberikan masukan ya buat Halda yang Iya. bingung ini ya. Ini kan Gen Z, terus kakak apa? Gen Milenial apa, Kak? di- apa sih? Milenial. Ya, aku ya. Milenial. Milenial. Aku Gen Z juga, oke. Langsung memberikan state sendiri ya. Tapi kamu pernah nggak dia tanya kan, kalau udah ibu-ibu tuh ibu-ibu pernah nggak sih di apa? Digantung. Digantung. Kamu pernah Ya nggak? udahlah kan udah berpasangan udah Dulu, nggak- dulu, berarti dulu. pernah. Ya pasti di masa lalunya pasti pernah ada lah. Zaman dulu tuh ada nggak sih model cowok yang "Ih, kita jalanin aja tapi nggak ada Iya, statusnya? cowok bingung gitu. Cowok bingung. Kayaknya zaman dulu nggak ada ya kayak. Nggak ada. Tuh, Iya, iya. kan? Lebih banyak. Tapi ada dong. Buktinya kan Teh Meli. Sampai kapan kau gantung. Benar juga, benar juga, Berarti benar juga. ada dari zaman dulu. Dari dulu juga ada. Benar, benar. Memberi harapan. Oh benar. Enggak, ini yang kamu maksud tuh siapa? Cowok ini bukan sih? Ya. Oh bukan. Hah? Bukan. Bukan. Kalau ini cowok pinter. Oh. Kalau ini tipe kamu ya? Ya. Kayaknya nadanya kayak bergetar gitu Ya. sih. Nggak ada cowok pinter. Ya. Ganteng dan berprestasi. Ganteng berprestasi. Dia Ya. bisa main bowling ya? Main bowling bisa dia. Minumnya air putih. Minumnya air putih. Kalau duduk sebelah kanan. Kiri juga kadang-kadang bisa. Tapi kamu sukanya duduk sebelah kanan ya? Ya. Ini tapi temen doang kalau ini. Oh. Gitu. Tapi kalau tipe kamu yang kayak gini, ya ada coba, ada videonya begitu. Ya Allah. Sadam banget kan itu? Lah iya. Itu lagi ngodein dia ya? Dia belum peka Atau juga. jangan-jangan yang dicurhatin ke Ustadz yang itu sebenarnya. Wah. Enggak, tapi ini temen doang. Ini Oh, beneran. tapi kamu berharap kalau dia peka, Enggak, temen. bener ya? Temen dia, temen. Bener ya? Temennya kayak ada nada-nada pedihnya gitu sih. Temen Temennya, ya, Dam. temen ya Dam ya? Temen ya, Dam. Maksudnya, Dam, temen ya, Dam. Gitu. Oh, temen ya? Iya, temen ya, Dam. Kan dong deh. Nah, Temen dong. temen. Tapi kalau tiba-tiba dia juga suka sama kamu gimana? Ya. Jangan digituin. Orang masa disuruh berpikir ini kemana-mana. Itu aja udah bentuknya lope. Ini tuh ada orang tahu, satu lagi ada Arul. Oh. Kalau ini berdua baru. Nah. Gak pernah aku foto berdua sama temen gak pernah. Iya kalau sama temen doang ya. Iya kayak foto box berdua sama Iya temen kalau gak iya kan. pernah. Soalnya foto box tuh kan sempit. Iya. Ini kan namanya ini kalau gen kita nih sekarang mah kita friendly aja berdua. Oh, berarti- sama-sama friendly gitu. Berarti bukan cowok yang ngawang, cewek juga ada yang ngawang. Iya ini. Ternyata gue juga bingung ya. Ternyata kamu juga bingung. Oke, sekarang kita ke Fitrop ya. Ini Fitrop ada kontennya juga yang seru, adalah konten drama Cinanya ya. Drama Cina. Cinere. Drama Cinere. Coba kita lihat ini yang berikut. Ini
syutingnya cuma pendek ya. Tapi kamu bilang syutingnya panjang. Ini nggak pendek Kak. Ini 5 Berseri- episode. 5 episode. 5 episode. Syutingnya Syutingnya ada pokoknya selama hampir satu episode berapa lama satu syutingnya? episode bisa 2 hari. Wih. Satu episode. Satu episode bisa 2 hari. Dan itu benar-benar yang sampai sewa ballroom. Serius. Iya. Ini tapi bukan ini dari endorsan itu kan? Iya. Dari sponsor. Iya. Untuk ada sponsor dan kalau enggak aku pusing. Idenya dari mana? Ide cerita, skrip dan lain Iya kan sebagainya. maksudnya memang lagi tren kan, lagi ada trennya bikin dracin. Jadi ya udah kita tinggal pesetin aja kan memang kalau dracin itu kan ceritanya sebenarnya gitu-gitu aja lah. Hasil tes CEO. DNA yang tertukar, Iya, CEO iya. yang menyamar ya udah kita paling puter-puter Oke. di situ aja. Ini disclaimer ya, ini bukan dracin yang itu ya, ini adalah dracin yang short, yang pendek-pendek ya. Dan Iya. sebagai penonton dracin, aku tidak terima. Tapi ini lumayan 5 episode loh Kak. 5 episode 5 ya. episode. Tapi ngatung nggak satu episodenya? Iya Kita- ngatung, Oh iya dong. ngatung dia ngatung. Iya, ngegantung. Sebenarnya Ngegantung siapa? gitu. Sebenarnya pas dibuka harusnya tes DNA-nya bener tuh gitu. Ternyata loh kok bener harusnya. Udah kita Harap-harap, biasanya salah, ternyata kok bener. Iya, ternyata bener. Kan ide ceritanya dari siapa? Dari Ya, mereka aku atau ada kamu? dibantu juga, tapi berdua lah kita tektokan. Ya, ini maksudnya kita mainin aja lah dari cerita. Jadi ini honornya termasuk ibu mertua kamu juga ada honor Oh budget. ada mama mertua aku. Mama mertua, tapi mama mertua aku niat loh. iya. Dia setiap mau syuting dia hafalin, dia catat semua Keren dialognya. banget, keren. Seharian dia hafalin. Itu bulu itu dari ibu mertua kamu sendiri. Ya enggak dong, kita yang siapin. Enggak juga dia tiba-tiba punya jaket bulu-bulu. Iya. Heeh. Kebetulan di BSD kan panas ya. Agak bingung juga kalau tiba-tiba punya jaket bulu-bulu. Anget banget dibuat ngaji ya. Oke, abis ini kita mau baca ini curhat netizen ke Halda dan Fitrop ya. Untuk dijawab Ya. terutama untuk Halda ya. Oke. Sama terakhir nanti Fitrop mungkin kasih nasihat ke Halda yang Betul. masih takut Oke. nikah. Berarti ini di CC. Sudah. Curhat Han Halda. Curhat Halda. Sudah. Kita lihat selain mereka tadi jangan kemana-mana tetap di Rumpi Indo Secret. Ini baru juga. Oke, sebelum kita masuk ke segmen Baracuda, gimana? Baracuda. Barang-barang curhat ke Halda. Aku ada informasi buat semuanya nih ya, bahwa mulai dari harga 999.000 net per malam untuk pengguna kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah dan Alo Pay Later sudah bisa menikmati pengalaman menginap di Trans Luxury Hotel Surabaya. Yuk. Nanti. Kita dapat Belum lengkap nih. Udah gitu lengkap ya, bisa menikmati juga 28 Sky Beach Club, panorama sunset, infinity pool, hingga berbagai fasilitas untuk family staycation maupun short escape. Iya, sebentar. Untuk dapatkan promo soft opening sekarang dan bisa reservasi melalui WhatsApp di 0811 1888 8055 atau via web di thetranshotelsurabaya.com. Oke, WhatsAppnya untuk pesen ya, jangan cuman halo doang. Cuma 999.000 udah dapat itu semua. Bener-bener kayak pengen bener-bener staycation sekarang juga. Apalagi sekarang lagi banyak long weekend ya kan. Gak usah nunggu long weekend, kalau perlu sekarang. Sekarang benar. Buat nih Sabtu Minggu besok. Hari ini bisa. Oke, sekarang langsung masuk ke Baracuda. Kita lihat curhatan. Caca. Aku toksik nggak sih kalau merasa risih dan tersaingi sama pencapaian kakak sendiri? Waduh. Ini kayaknya agak-agak menyerempet gua nih. Nggak, tapi kalau menurut kamu orang kayak yang merasa kalau lihat kakaknya kayak aku ya kompetitif gitu sama kakak sendiri, toksik gak dia atau biasa aja? Menurut aku toksik kalau merasa tersaingi. Kalau Karena merasa kan tersaingi ya. rezeki mah urusan ini ya, Tuhan. Iya, betul, ya kan? betul. Nah, kalau aku mah, kalau aku itu nggak ada yang namanya tersaingi. Kalau di keluarga karena duit kita nyatu juga. Jadi kalau misalkan kakak kerjanya lebih banyak ya lebih mantep isi Iya, rumah iya, kan. benar. Jadi seneng-seneng juga karena kan kita masih satu rumah. Oke. Kan kalau kakak seneng juga pasti adik kecipratan. Adik juga seneng. Betul, karena masih satu lumbung kan. Betul. Jadi itu toksik karena bisa dijadikan baik kalau
rekeningnya jadi satu ya. Benar. Ya mungkin dia kalau di rumah diinin kali, Oh, dibanding-bandingin sama orang Ya, tuanya. itu jadinya gitu ya. Jadi dia dengki, ilah nih kakak gua kenapa Ya tuh, berarti bener dong prinsip yang aku tanamkan dari sekarang. Apa tuh? Semua uang THR kakak sama ade di satu lumbung. Iya, di mana tuh? Lumbung mamanya. Iya. Ya. Biar apa? Menjaga mental mereka. Betul, biar supaya tidak ada persaingan. Betul. Kakak itu mamanya yang mentalnya aman jadinya. Dia tuh banyak. Ya mereka coba kita lihat. Bukan masalah materi. Insecure buat deketin cewek karena lihat brandingnya dia yang mewah. Itu menurut kalian, menurut kamu gimana? Cowok-cowok yang insecure deketin cewek karena brandingnya tuh cewek mewah. Fitra boleh jawab juga loh. Ya harus pede dong. Bener. Cowok ya? Kalau cowok insecurean kagak mantep ya. Kayak bawaannya ya elah. Kenapa dia Maaf, insecurean? rasanya kayak lagi kita ini ya curhat di warung gitu ya. Iya ya kayak ini nih warkop nih. Tapi emang kalau kayak kita lagi deket sama cowok insecurean tuh kagak enak banget. Kagak enak. Iya, Senangnya tuh yang pede gitu loh. Pasti dia gini, maaf ya belum bisa ngasih kayak cowok-cowok lain. Aku pernah digituin, pernah digituin. Ada cowok kayak gitu ya? Pernah. Ih, males banget. Bah, makanya usaha ya orang. Masa iya? Oh malah minta maaf, orang mah kerja. Iya betul-betul, jangan minta-minta maaf Tahu, ya. minta maaf. Yang berikut. Umur menuju 30 kalau malas memulai hubungan tapi pengen dapat yang serius, wajar nggak sih? Umur menuju 30 Kalau malas memulai hubungan tapi pengen dapat yang serius tapi males gitu. Wajar? Iya. kagak wajar. Wajar aja kalau kataku mah ada fasenya orang tuh kayak Males udah nyari. capek, udah malas iya, gitu. Tapi Maksudnya pengen. ya pengen sih ada keinginan ada, tapi ada coba kalau menurut kamu gimana? Mungkin. Lah kan dia aja belum nyampe 30 Iya, kan? Iya, belum berpengalaman. Gue 21 ini. Iya. Tapi kamu juga termasuk gitu kan, yang susah Kak cari cowok. Mungkin dia pengennya dapatnya langsung Iya. dapat yang mantep kali, langsung jadi aja Iya. nih. Gitu. Kamu pernah ada fase males nggak sih nyari-nyari gitu? Kamu nggak Males, dapet temu capek yang Kak. capek. Kayak ini orang baik yang mana sih gitu. Ya Allah. Capek. Manakah cinta yang tulus untuk? Iya, aduh. Coba Ayo dong, cowok-cowok tulus mana nih ah? Manipulatif mulu dapet ya. Sama ini pasiennya. Kita jodoh tuh nggak pernah tahu ada di mana ketemu. Dia di tempat tongkrongan ya kamu ya? Iya, Enggak juga. kan nongkrong bareng sama gue. Ya, ayo. Sabar ya, semoga kamu bisa menemukan cinta yang tulus ya. Ini akan menjadi episode Dracin selanjutnya ya. Menemani Halda menemukan cinta yang tulus. Fitra dan Halda terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Terima kasih juga buat Anda semua ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret.